Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya Zaini Muslim bisa kembali menyapa sahabat MKTV dimanapun Anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya. Dan di awal perjumpaan ini saya mengajak sahabat-sahabat MKTV dimanapun Anda berada untuk sama-sama meluruskan niat, sama-sama menyempurnakan ikhtiar kita. Kita niatkan silaturahim pada kesempatan kali ini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, niatkan untuk silaturahim, niatkan untuk tolabul ilmi, sehingga menyimaknya, duduknya, dan mencatatnya, bahkan mendengarnya nanti mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita dalam acara Wakaf Style, dan tema yang akan kita angkat adalah wakaf produktif, perluas manfaat untuk umat. Nah, wakaf lifestyle ini apa saja yang akan kita bahas? Kalau berbicara tentang wakaf, teringat satu kisah pastinya sahabat MKTV dimanapun Anda berada, kisah yang sangat populer terkait dengan wakafnya sahabat Utsman, wakafnya sahabat Umar, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya ilmu terkait dengan wakaf itu berkembang dengan sangat pesat. Kenapa kita bahas wakaf lifestyle pada kesempatan kali ini ya? Dan untuk membahas itu semua, di studio telah hadir bersama kami pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Dodi Eka Priadistopan selaku Direktur Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat selalu ya dan tetap semangat ya. Sehat. Ini di sela-sela perjuangan pergerakan katanya terus mobile melihat aset-aset wakaf ya. Ya betul, ini harus dijaga amanah dari muwakif nih. Masya Allah. Nah, tema pada kesempatan kali ini Pak yaitu wakaf produktif, perluas manfaat untuk umat. Nah, sebetulnya wakaf produktif itu apa sih Pak Dodi? Sambil menyapa sahabat MKTV yang hari ini menyimak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat MKTV yang menyaksikan pada hari ini. Jadi wakaf saat ini itu, wakaf itu sangat luas ya. Wakaf ini kalau dulu orang hanya berpikirnya bahwa ini aset tuh tanah diwakafkan, gedung diwakafkan begitu ya. Nah, kalau zaman Rasulullah sudah di zaman para sahabat ya ada tanah, ada perkebunan. Jadi tahan pokoknya bagikan hasilnya gitu ya. Jadi itulah yang namanya wakaf produktif. Jadi tidak hanya sekedar mewakafkan tanah, tidak hanya sekedar mewakafkan gedung, tapi kalau misalnya diproduktifkan itu manfaatnya akan lebih luas. Manfaatnya banyak umat yang bisa merasakan. Kalau hanya sekedar tanah dan gedung, anggaplah dibangun sebuah sekolah. Ya udah, hanya sekolahnya saja. Gratis bisa, sekolah itu gratis bisa. Tapi ya hanya sebagian, operasionalnya nanti dari mana? Nah, ini yang disebut wakaf produktif tuh, kita memproduktifkan. Sekolahnya berbayar, mungkin tidak terlalu mahal. Hasilnya untuk mensubsidi operasional yang lain. Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya sudah dicontohkan oleh sahabat Umar saat itu. Betul. Ya. Jadi kalimat dari Rasulullah yang sangat populer tentunya ya. Jadi tahan pokoknya, bagikan hasilnya. Dan itu sebetulnya jadi cikal bakal wakaf produktif ya. Betul, itu namanya wakaf produktif. Nah, kenapa sih kita harus berwakaf produktif nih, Pak Dodi? Karena manfaatnya lebih luas ya. Yang pahala yang mengalir terus itu ya dari sana. Jadi ketika kan kalau wakaf produktif itu dari hasilnya 10% memang untuk yang nazir yang mengelolanya. 90% itu adalah makuf alaih. Makuf alaih yang disebar kemana-mana begitu. Untuk apa, dan itu harus dibagikan. Jatah untuk yang mengelola nazir itu yang diamanahi oleh para muwakif untuk mengelola aset wakaf ini, ya itu cuma 10%. Masya Allah. Tapi gitu. Selebihnya untuk kemaslahatan umat ya. Itu berdasarkan undang-undang ya, undang-undang wakaf kita. Betul. Dan itu berarti lebih apa ya? Kalau hasilnya yang dimanfaatkan, yang harus menjadi maslahat untuk umat, berarti lebih dalam tanda kutip lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Kalau zakat kan ada mustahiknya. Betul. Nah, ini sebagai edukasi ini untuk sahabat MKTV yang menyimak di rumah. Kalau wakaf tuh tadi makuf alihnya tuh gimana maksudnya kan tadi? Jadi makuf alih itu muwakif yang menentukan. Misalnya untuk pendidikan boleh. Oke. Untuk masjid, untuk ekonomi, untuk anak yatim piatu boleh. Untuk keluarga saya boleh. Boleh ya? Boleh. Untuk keluarga saya dan keturunan saya boleh. Begitu. Nah itu jadi tidak dibatasin.
Wah, misalnya seorang mewakafkan orang yang dapat diamanahi Allah harta yang berlimpah, dia mewakafkan usahanya, mewakafkan salah satu usahanya, hasilnya dia berkomitmen, boleh nggak sebagian persentase mauquf alaihnya buat keluarga saya dan turunan-turunan saya, boleh. Oh, Masya Allah. Ini jadi ilmu baru ya, bukan ilmu baru sebetulnya. Jadi ilmu yang kita share pada kesempatan kali ini, pengetahuan untuk sahabat MPTV semuanya, bukan hanya saja warisan. Kalau warisan sudah jelas aturannya ya. Bukan hanya saja amanah-amanah dari orang yang sudah meninggal nantinya. Betul. Ternyata bisa juga dengan metode wakaf ya. Ya, dengan wakaf. Sebenarnya malah ini jadi solusi sebenarnya. Jadi wakaf ini bisa menjadi solusi kekhawatiran dari para pengusaha atau dari para muwakif kehilangan harta. Sebenarnya enggak. Suka dalam tanda kutip rebutan kalau misalkan betul ini ya. Sekali. Karena jadi kalau orang tuanya udah meninggal, yang muwakifnya udah meninggal, atau orang tuanya yang punya harta meninggal, jadi rebutan harta waris tuh. Akhirnya usahanya babak belur gitu ya, mati, lama-lama mati gitu ya, dan anak-anaknya rebutan harta waris, gontok-gontokan, jadi bermusuhan begitu. Tapi kalau di wakaf ini, udah ini kan hartanya sudah diserahkan, kalau diperebut udah diserahkan ke para nazir gitu yang untuk mengelolanya begitu. Nggak bisa di take over. Nggak bisa. Nggak boleh dijual juga. Nggak boleh karena kan wakaf ya. Itu wakaf sudah, karena kalau ini jadi rebutan diambil alih oleh negara nanti. Oh. Undang-undangnya begitu. Ini yang menarik ya. Jadi dia tidak akan hilang. Nah, selama amanah nazirnya amanah, tapi nazirnya amanah dan bisa mengelola dengan baik, wakaf menjadi wakaf produktif, hasilnya yang berapa persen yang nanti disepakati itu bisa diberikan ke keluarganya. Masya Allah. Nah ini kan tanpa harus rebutan. Ya, gitu. Karena nanti insya Allah sudah diatur semuanya. Ini kan Pak Dodi kan sebagai direktur wakaf di Yayasan Darut Tauhid ya. Contoh-contoh bentuk wakaf produktif yang saat ini dikelola oleh Darut Tauhid. Mungkin sahabat MPTV yang kalau begitu saya juga bisa ini nggak informasikan ke sahabat MPTV yang menyimak nih. Ya, untuk saat ini memang kita sudah bergerak di bidang properti gitu ya. Di properti kita ada kios-kios yang kita sewakan, baru dijadikan untuk dagangan gitu. Itu aset wakaf. Asetnya wakaf. Disewakan, diproduktifkan. Hasilnya misal sekali sewa 1 juta per bulan misalnya, ya 1 juta itu hak nazirnya cuma 100.000, 900.000-nya itu nanti bisa untuk operasional masjid, bisa untuk operasional pesantren, bisa untuk kalau misalnya muwakifnya pingin ini ya nanti buat muwakifnya ada, untuk keluarga muwakifnya. Gitu. Kalau misalkan saya nih contoh ya, yang dekat aja contohnya, misalkan saya punya 10 ruko. Terus 5 ruko itu diwakafkan, hasilnya diproduktivitaskan begitu atau gimana contohnya? Iya, hasilnya nanti diproduktivitaskan, hasilnya disepakati dengan muwakifnya. Ini saya titip ke DT gitu ya? Iya, hasilnya untuk misalnya hasilnya mau diwakafkan kembali boleh, atau hasilnya ini kan sudah diwakafkan asetnya, hasilnya untuk sebagian buat anak yatim piatu, untuk beasiswa sekolah siapa untuk atau santri dan lain dan segala macamnya. Itu boleh ya? Boleh. Bahkan kayak hotel sendiri begitu ya, kayak hotel misalnya ada hotel yang dikelola, silakan dikelola operasional, kita sesuai dengan biasanya saja, tapi dikelola hasilnya secara profesional tentunya. Secara profesional oleh yang manajemen yang selama ini mengelola, silakan, nggak perlu dialihkan begitu ya. Nah, hasilnya, keuntungannya yaitu keuntungan bersih yang didapat baru dibagikan berdasarkan mauquf alaihnya 90% mauquf alaih, 10% buat nazir. Nah, 90% ini sepakati dengan dengan muwakifnya, pinginnya mau gimana? Apakah misalnya 20% dari 90% itu adalah untuk keluarganya, keturunannya dia, 20% untuk pendidikan, 20% untuk operasional masjid, 20% untuk panti asuhan, boleh, silakan. Atau untuk properti misalkan tadi kan ada yang wakafnya ingin wakaf ke sekolah, ingin wakaf ke masjid, ingin wakaf ke makam dan lain sebagainya, tapi dialihkan fungsinya dulu baru hasilnya buat itu bisa. Jangan dijawab dulu, nanti kita lanjutkan ya, karena ini menarik. Siap. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, karena wakaf ini sangat berkembang di masyarakat ternyata ya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Insya Allah sahabat MPTV, kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya.
tentunya bersama dengan Pak Dodi tadi sudah kita bahas terkait dengan wakaf yang begitu luar biasa. Nah, pada sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam bentuk-bentuk wakaf produktif lainnya apa saja, yang ini merupakan kajian pada kesempatan kali ini terkait dengan wakaf lifestyle ya, bersama wakaf Yayasan Darut Tauhid. Insya Allah kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Wakaf Lifestyle. Sahabat MPTV, tema kita pada kesempatan kali ini adalah wakaf produktif, perluas manfaat untuk umat. Di segmen 1 tadi kita sudah banyak bahas terkait dengan wakaf produktif itu apa dan bentuknya apa saja. Dan kita lanjutkan lagi ya, Dodi ya, insyaallah. Nah, kalau tadi sempat nih sebelum jeda iklan, biasanya di masyarakat sekitar kita itu wakaf itu 3M nih Pak. Ya, nah, betul. tahunya itu wakaf itu untuk masjid, untuk madrasah sama untuk makam. Betul sekali. Nah, kalau wakaf produktif itu sebetulnya bisa tetap pakai 3M itu atau memang ada peralihan atau seperti apa nih Pak? Sebenarnya bisa aja dengan 3M ini, tapi kan wakaf kalau hanya 3M ini wakafnya hanya manfaatnya aja yang didapatkan. Dia hanya memakmurkan aset wakaf begitu loh. Oke. Kayak masjid kan nggak mungkin berbayar masuk ke masjid. Iya, betul. Kecuali sekolah ya, madrasah itu bisa diproduktifkan dari sekolah yang berbayar. Nanti hasilnya dari hasil yang berbayar itu untuk operasional dulu gitu ya. Nanti hasilnya ini bisa untuk beasiswa subsidi silang buat sekolah siswa yang lain. Oke, berarti operasional dikeluarkan dulu, ya, itu baru dianggap sebagai pendapatan 100% ya. Baru dari situ yang dikeluarkan. Bisa, atau itu jadi pengurang biaya gitu. Itu bisa untuk sekolah. Kalau makam ya enggak lah, itu hanya manfaatnya aja dapat terus. Kalau ini ada sahabat MPTV yang di rumah ingin bekerja sama dengan Darut Tauhid, syaratnya apa sih Pak kalau mau jadi wakaf produktif tuh? Sebenarnya tinggal wakaf produktif ini ya diakadkan aja ya. Jadi akadnya misalnya saya mengakadkan aset saya atau tanah saya atau ini untuk diproduktifkan. Misalnya boleh berjangka boleh tidak untuk selamanya. Ini menarik. Panjang lagi nih. Menarik ini. Berarti ada wakaf yang temporer gitu. Ada yang temporer berjangka. Contohnya gimana nih Pak? Jadi misalnya ini saya punya ruko gitu ruko ya. Ya, saya tadi contohnya ya, 10 ruko ya, misalnya ya. ada ruko. Amin. Tapi saya masih ragu nih kalau saya kasihkan semua, takut nanti keturunan saya nggak dapat karena hasilnya. Padahal sebenarnya bisa dijawab dengan wakaf ahli tadi ya. Jadi wakaf lainnya bisa diberikan kepada keturunannya. Tapi kalau misalnya udahlah saya nyoba dulu deh, bisa nggak nih dari hasil ruko ini wakaf alai ini silakan untuk dikelola untuk pengembangan aset wakaf, silakan untuk keluarga, untuk beasiswa, untuk segala macamnya. Tapi saya berjangka nih selama misalnya 5 tahun dulu, ya, coba 5 tahun aja deh gitu 5 ya. 5 tahun ya. Kita nanti bikin akadnya, bikin kesepakatannya wakaf. Jadi selama 5 tahun wakafnya berjalan tuh. Di situ beliau nanti setelah 5 tahun kita kembalikan. Hai, Masya Allah, keren ya. Bisa begitu ya Pak ya? Bisa. Ini kan begitu luar biasa nih, edukasi yang memang harus kita sampaikan. Ini terkait dengan tantangan mungkin di masyarakat ya. Sejauh ini berarti tantangannya apa saja sih Pak, kendalanya nih? Sebenarnya literasi yang paling dasar di masyarakat tuh literasi tentang wakaf. Ini sangat minim ya di masyarakat. Masyarakat kita cuma tahunya adalah wakaf ya 3M tadi. Udah serahkan, lupakan. Gitu aja. Padahal sebenarnya mereka bisa punya hak untuk menentukan muwakifnya siapa gitu ya, punya hak untuk berapa lama wakafkan, boleh gitu ya, untuk wakaf-wakaf produktif terutama. Enaknya kalau sudah diwakafkan tuh aset-aset itu sudah bebas pajak. Bebas pajak ya. Pajak bumi bangunan tuh bebas gitu. Itu udah enak itu. Termasuk kalau yang digembar-gemborkan pemerintah itu dari beberapa tahun yang lalu sebetulnya wakaf melalui uang. Itu ya, apakah termasuk bagian dari wakaf produktif atau gimana? Sebenarnya wakaf melalui uang ini adalah bagian dari wakaf produktif karena sama pemerintah itu dikelola untuk pembangunan infrastruktur kayak jalan tol begitu ya. Jadi dari wakaf uang ini dibikin jalan tol, dibikin ini. Dan jalan tol kan berbayar, itu kembali lagi. Jadi wakaf produktif sebenarnya. Nanti untuk bangun infrastruktur lagi, bangun infrastruktur yang bisa kayak begitu. Iya. Berarti kalau misalkan kita mau wakaf melalui uang, anggaplah melalui Yayasan Darut Tauhid melalui wakaf, kita titipkan uang atau titipkan aset dengan akadnya adalah wakaf. Betul. Nanti dikelola
dan dikembangkan gitu ya dari Ya. hasil itu untuk misalkan untuk bangun masjid. Hasilnya untuk bangun masjid boleh, bangun rumah sakit boleh, Tapi bangun kan sekolah pokok boleh. yang dari awal diwakafkannya itu tetap gitu ya. Tetap. Jadi hasilnya buat bangun beberapa masjid gitu ya. Ya, betul. Saya berandai-andai nih kalau misalkan kita wakafnya itu anggap wakaf sekian rupiah untuk satu masjid. Berarti kan berhenti di masjid itu saja ya Pak? Iya. Pahalanya mengalir sih, tapi Mengalir karena di masjid selama itu. dimanfaatkan, masjid itu dimanfaatkan terus ya. Tapi ketika masjid itu nggak ada yang sholat lagi di sana atau sudah rusak, ini segala macam ya udah. Kalau diproduktifkan, Tapi kalau misalkan dipindahkan nih akadnya, saya titip deh akadnya di wakaf produktif nih ke Nadir, contohnya ke Yayasan Darut Tauhid wakafnya itu dikelola bisa masjid ini tidak stop dan masjid-masjid lainnya bisa terus bisa dibangun. dikembangkan. Ah, Masya Allah, ini sangat menarik ya sahabat MKTV. Alhamdulillah. Nah, ini kalau perorangan ingin berwakaf ke wakaf produktifnya Darut Tauhid, datangnya kemana Pak? Langsung ke Gegar Kalong aja, ke pesantren Darut Tauhid di Gegar Kalong Girang nomor 67. Pokoknya datang ke Pesantren, Mas. pesantren Darut Tauhid, cari yang namanya Pak Dodi gitu ya Pak. Kantor wakaf dong. Atau bisa dikepoin dulu ya di wakafdt.or.id ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau secara perorangan mungkin sudah banyak yang dikelola ya, Ya, Pak. betul. Nah, dengan contoh wakaf produktif yang sejauh ini ada di sekitaran Darut Tauhid atau dimanapun yang bisa kita lihat apa Pak? Nah, yang di sekitaran Darut Tauhid kita lagi bangun food court pertama sama penginapan. Jadi kayak properti kayak kos-kosan, kayak penginapan, kayak hotel, kayak minimarket, kayak itu kan di atas aset wakaf semua. Ada ruko juga begitu. Nah, ini di layar monitor sahabat MPTV ini kita lihat ada Ini yang pertokoan ya. pertokoan. Ini Pertokoan, asetnya ruko-ruko. wakaf ya? Iya, wakaf. Asetnya wakaf begitu dan mereka mereka menyewa itu. Nah, hasil sewa itu adalah hasil mauquf alaih yang kita nanti untuk operasional masjid, buat beasiswa, buat ini Masya gitu. Allah. Jadi dari hasil rukonya ini yang kita Dari sewakan, hasil sewanya itu. hasil sewanya itu, rukonya berarti kan statusnya wakaf nih. Betul. Berarti stop di situ kan? Itu pokoknya yang kita stop. Tapi hasilnya selama itu disewa, digunakan, bisa kita gunakan untuk apapun ya, untuk Betul, mauquf alaihnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini kalau contohnya dengan lembaga Pak yang Ya. sudah bekerja sama, mungkin sahabat MPTV yang saat ini menyimak juga, wah kalau begitu korporat saya bisa dong dari hasil funding dan lain sebagainya dikerjasamakan. Adakah yang sudah bekerjasama contohnya Pak? Dengan lembaga kemarin kita baru masuk tuh dari Bank BSI ya. Dari Bank BSI. BSI kemarin masuk untuk UKM di lingkungan sekitar yang terutama yang ruko-ruko tadi. Oh, Gitu. Nanti kita di situ kita akan ada bantuan untuk ini dan kita kembangkan nanti di situ. mohon izin nih Pak, bentuknya fresh money atau bentuknya untuk infrastruktur atau gimana? Ada bentuk infrastruktur, ada bentuk fresh money. Oke, berarti sebetulnya bisa juga ya kalau korporat punya budget yang Ya. harus disalurkan, Bisa disalurkan. itu bisa bentuknya barang, bisa Jadi, bentuknya Tergantung akadnya. Nanti kalau korporatnya pingin punya ini boleh kan karena organisasi boleh mewakaf, boleh berwakaf. tapi brandnya boleh tetap naik dong Pak. Bisa. Berarti contoh yang tadi sudah akan dilaksanakan, sudah ber-MOU dan sudah jalan ya sekarang, itu untuk UMKM yang sementara ini di sekitar Geger Kalong. Di Geger Kalong betul. Kurang lebih 200 lah ya. 200-an. 200 UMKM. Masya Allah, itu bentuknya gimana Pak? Bisa kasih bocoran nih, biar bisa kita cloning kan? Masih di hold dulu, nanti Masih di hold dulu. dimatangkan lagi dengan ini. Dananya sudah ada sih, sudah di rekening kita. Oke, tapi paling tidak memang itu akadnya tadi ya, makuf alihnya berarti, Iya, makuf betul. alihnya itu untuk UMKM. Ya betul. Ini contoh dari wakaf produktif ini sebetulnya bisa kita kembangkan untuk yang lain-lain. Ya betul sekali. Dan itu kan kalau misalkan dari UMKM-nya itu kembali lagi ke Darut Tauhid, kembali lagi ke wakaf Darut Tauhid, itu kan bisa dikembangkan lagi ya Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya tadi yang berdasarkan undang-undang itu yang menjadi hak nazir itu adalah 10%. 90% adalah makuf alaih. Cuman di BWI memberikan keleluasaan dari 90% itu beberapa nazir mengambil 40% untuk reinvestasi. Reinvestasi. Jadi untuk investasi pengembangan usaha. Oh. Nah, yang 50%-nya dari 90 itu 50%-nya itu baru yang dibagikan untuk beasiswa, untuk bidang pendidikan, ekonomi, sosial begitu. Kesehatan gitu. Itu yang berjalan saat ini karena
sayang usahanya kalau hanya cuma satu. Jadi dikembangkan. Mana tahu bisa bikin usaha sejenis, di cloning lagi di daerah yang lain, di cloning lagi di daerah yang lain, kan pahalanya makin banyak tuh. Masya Allah. Selama digunakan, selama bergulir, pahalanya terus mengalir. Betul. Ya. Dan tadi misalkan diambil lagi untuk reinvestasi, berarti pahalanya tetap mengalir terus dong, betul. Pak? Nah itu yang namanya wakaf produktif tuh. Allah, alhamdulillah. Sahabat MKTV, dimanapun Anda berada, semakin menarik ya. Baru di segmen kedua sudah dari tadi ngomongin multi level pahala nih. Pahalanya, wah kalau begitu sekali investasi, sekali berwakaf, dapat pahala lagi, dapat pahala lagi, dapat pahala lagi. Bentuk wakaf produktif seperti apa nanti di segmen 3 kita akan bahas, karena pada kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan wakaf lifestyle, dan tentunya insya Allah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MKTV, kembali lagi dalam wakaf lifestyle, dan kesempatan pada kesempatan kali ini tema yang kita usung adalah wakaf produktif perluas manfaat untuk umat. Masih bersama Direktur Wakaf Darut Tauhid. Pak Dodi, kita lanjutin ya. Siap. Di after jeda tadi kita ngobrol seru-seruan sebetulnya, karena saya juga ingin tahu banyak, dan mudah-mudahan ini bisa di-share ke sahabat MKTV yang saat ini menyimak ya. Tadi kan contohnya bisa berdampak pada berbagai sektor. Ya. Bisakah berdampak pada pendidikan? Bisakah berdampak pada kesehatan dari hasil wakaf produktif ini? Ya jelas lah, pasti bisa sangat berdampak. Kalau kami sih di Darut Tauhid kita udah sepakat nih berapa persen adalah untuk biaya pendidikan, beasiswa. Oke, berarti fokusnya ke pendidikan salah satunya. Karena kita punya santri yang beasiswa, begitu di Serua gitu, itu salah satu yang harus kita perhatikan, jangan sampai mereka gagal sekolah gara-gara nggak bisa bayar sekolah. Nah, untuk operasionalnya ya ditutupin dari hasil wakaf produktif ini, begitu. Yang kedua, kesehatan ini juga sangat penting, karena nggak semua orang mampu membiayai kesehatan ketika berobat begitu ya, ketika sakit atau ini segala macam. Ya salah satunya dari ini gitu. Dengan selain dari dana zakat ya, kita bisa manfaatkan dari dana wakaf produktif ini. Dan bisa dimix sebetulnya sumbernya. Bisa dimix sangat. Dan karena ini bisa dimixnya, enaknya wakaf ini dia tidak terikat 8 asnaf. Oke. Kalau zakat kan harus harus ada mustahik, asnafnya, harus mustahik. Harus mustahik. Kalau ini enggak. Jadi misalnya ada orang kaya yang butuh bantuan, dia butuh bantuan berobat tapi dia tidak bisa mengakses dananya, dia bisa gunakan dana ini. Bisa ya? Bisa. Karena kan orang kaya itu tidak setiap hari dia kaya. Gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin saat itu harus kita bantu, dan itu kalau menggunakan dana zakat itu tidak bisa. Bukan kaya ya, misalnya orang yang berkecukupan, tapi ternyata biaya berobatnya lebih besar. Ya, oke. Nah, ketika dananya ada dari ini dan kita bisa bantu, ya kita bantu. Karena posnya untuk kesehatan boleh gitu. Bisa. Ya. Masya Allah. Termasuk tadi ketika yang mewakifnya ini adalah dia meminta untuk sebagian untuk ahli warisnya, itu boleh ya? Boleh. Ahli warisnya nggak harus miskin kan gitu? Nggak harus miskin, nggak harus. Ahli warisnya mungkin sudah punya harta yang 7 turunan bahkan 14 turunan gitu ya. Nah itu bisa, dia tetap bisa menikmati hasil mauquf alaihnya. Misalkan ada juragan pom bensin nih Pak Dodi. Betul. Nah terus beliau mewakafkan, oke deh saya punya 10 pom bensin, satu pom bensin saya wakafkan, tapi 50%-nya untuk keturunan saya, 50%-nya silakan dikelola. Itu bisa? Bisa. Kita simulasikan bisa. deh misalkan. Contoh, satu pom bensin menghasilkan laba bersih per bulannya 100 juta. Contoh ya. Contohnya seperti itu. 10%, 10 jutanya adalah buat nazir, selaku pengelola yang diamanahin. Nah, ini kesepakatan. 90%-nya mauquf alaih sebenarnya. Nah, tapi 90% ini kalau anjuran dari BWI sebaiknya diproduktifkan lagi sebagian. Jadi 40% dari 90 itu adalah 40 jutanya itu kita reinvestasi lagi ke jenis usaha yang lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan mauquf alaih yang lainnya bisa lebih banyak. Biar berkembang begitu. Jadi misalnya yang awalnya dari 50 juta sisanya itu hanya cuman yang mendapatkan mauquf alaih hanya 100 orang.
dengan adanya reinvestasi di usaha yang lain dikembangkan bisa jadi nambah 120 orang. Misalkan kita baru selesai Idul Kurban nih, kita reinvestasi di peternakan. Bisa. Oh. Karena ini bukan wakaf. Ini hasil optimalisasi aset wakaf. Oke, hasil optimalisasi aset wakaf. Karena yang wakafnya adalah pom bensinnya. Oke, berarti ini pokoknya ya? Iya, ini pokoknya pom bensinnya kan pokoknya. Iya. Nah hasilnya itu bisa diinvestasikan ke yang lain. Termasuk tadi sebagian buat ahli warisnya, berarti misalkan boleh. 50%, 45 jutanya buat ahli warisnya. Betul. Boleh. Betul. Tapi kalau akadnya misalnya, ini pom bensinnya saya wakafkan, akadnya adalah hasilnya adalah diwakafkan kembali untuk pembangunan masjid, ya udah mau nggak mau 100% harus masuk ke masjid. Untuk 100 masjid. Misalnya 100 juta ya 100 juta untuk pembangunan masjid. Dan misalkan wakafnya temporary hanya 5 tahun, berarti selama 5 tahun beliau jadi donatur, jadi muwakif untuk masjid. Ya betul. Tertentu misalkan begitu ya. Gitu. Wah, Masya Allah, ini menarik ya. Ini kalau hal-hal seperti ini kan tidak semuanya paham masyarakat di sekitar ya, karena kita. memang literasi kita kan masih minim ya. Nah ini harus, makanya semakin banyak literasi yang disabarkan, semakin banyak ini masyarakat akan semakin paham. Masya Allah. Oleh karena sahabat MKTV yang hari ini menyimak, mohon ini karena kita sedang live ya, silakan langsung di share sebanyak-banyaknya agar banyak masyarakat Indonesia yang banyak menerima manfaat terkait dengan wakaf ini ya, insya Allah. Padahal selain dampak pendidikan dan kesehatan, apalagi sih yang harapannya atau menjadi target dari wakaf Darut Tauhid sendiri, wakaf produktif di Darut Tauhid? Kayak gini, kalau kami sendiri di wakaf produktif sendiri punya target selain dari pendidikan, beasiswa, kesehatan, yang ketiga adalah operasional masjid. Operasional masjid. Kita nggak mungkin mengharapkan sumbangan dari jamaah, infak sedekah saja segitu dari jamaah. Sedangkan operasional masjid itu cukup besar, gitu ya. Masjidil Haram itu dari mauquf alaih itu. Hasil optimalisasi wakaf yang orang berikan kepada ini operasionalnya begitu. Nah, masjid ini juga bisa dari hasil aset-aset wakaf ini yang menghasilkan keuntungan mauquf alaihnya, sebagian nanti untuk operasional masjid. Apalagi Darut Tauhid saat ini kan diamanahi 14 masjid gitu ya. 14 masjid yang 7 sudah beroperasional, tapi ya salah satunya yang di Gerlong sama di Eko, nah itu operasionalnya harus dipertimbangkan. Gak bisa mengandalkan hanya sumbangsih dari jamaah gitu, tapi ya mau gak mau karena ini aset wakaf ya harus diproduktifkan. Dari itu kalau ada kelebihan ya untuk melayani jamaah yang lain. Untuk misalnya ketika berbuka kita siapkan untuk bukanya begitu, untuk air gratis ini segala macam, makan gratis ketika saum di bulan Ramadan. Nah itu bagian dari pemanfaatannya. Kalau di kota-kota besar itu sebetulnya sedang marak, dan ini seringkali dalam tanda kutip ada perdebatan kecil lah ya. Ketika ada aset masjid punya lahan yang luas dan itu di tempat yang sangat strategis, ketika di-develop, ketika dibangun, itu dikembangkan ternyata sekian lantai. Nanti ada ruko-ruko, bahkan ada yang jadi satu dengan mall, bahkan dengan penginapan dan lain sebagainya. Itu secara konsep itu boleh bagian dari atau konsep wakaf produktif ya. Ketika tanahnya itu adalah wakaf, dibangunnya masjid, baru di situ saya yakin ruko-ruko itu yang dibangun, mall itu hasilnya untuk operasional masjid. Untuk operasional masjid. Iya. Jadi artinya masjid ini sangat makmur dan produktif. Betul. Ya. Gak usah nungguin canceling dari jamaah dan sebagainya. Kota canceling dan sebar itu nggak usah. Secara konsep berarti sebetulnya ini bagus dan sangat boleh berarti ya. Sangat boleh. Oke. Sangat boleh. Karena mungkin tadi ya literasi di sekitar masyarakat kita, sahabat-sahabat kita seringkali kurang pengetahuannya sehingga kok masjid jadi satu dengan mall misalkan gitu. Makanya wakaf ini dipakai di zaman Turki Utsmani. Turki Utsmani ini sangat besar sekali peran wakafnya begitu ya. Wakaf ini mereka membangun negara dengan wakaf. Dan sampai saat ini aset-aset pendidikan di Turki sebagian besar wakaf ya. Iya, jadi dari wakaf ini dari pemerintahan Turki Utsmani, dia aset tanah yang diwakafkan, aset yang diwakafkan, diproduktifkan, hasilnya ya itu kembali lagi ke negara. Nah ini bisa dicontoh oleh negara kita. Ya. Negara kita ketika orang mengumpulkan wakaf, funding wakaf begitu ya, kita bisa bangun infrastruktur tol, kita bisa beli saham di Freeport, kita bisa beli saham di ini, itu kan jadi wakaf semua itu. Boleh nggak kita patungan wakaf tapi untuk lunasin hutang negara gitu? Bisa. Bisa ya. Kalau hutang enggak ya kayak. Enggak ya. Kalau hutang hilang dong, habis dong. Hilang ya. Kan hasilnya Pak, misalkan hasil produktifnya. Kalau
hasil optimalisasinya untuk membayar hutang, oke. Atau misalkan kita wakaf gitu ya, patungan di masyarakat Indonesia, sahabat MKTV yang hari ini menyimak, itu sebagian atau dari dana yang terkumpulnya itu kita mengakuisisi perusahaan, nah itu saham boleh. dan lain sebagainya. Karena dia kan pokoknya ada, perusahaannya kan ada. Oke. Kalau hutang kan habis. Oh iya, berarti kalau hasilnya buat bayar hutang itu boleh. Nah, dari hasil perusahaan ini untuk membayar hutang negara nggak boleh. Tapi negara insya Allah mampu lah ya membayar. Nah, kita mikirkan yang lainnya aja ya, insya Allah, masya Allah. Ini semakin menarik ya, Pak Dodi ya. Termasuk di sekitaran kita ini ada pertanyaan misalkan, katanya ini aset wakaf, pendidikannya, katanya sekolahnya pakai aset wakaf. Kok anak saya ataupun siswa ataupun santri yang belajar di sana biayanya kalau dihitung-hitung itu kok kayaknya masih mahal. Jangan dijawab dulu, nanti di segmen terakhir ya. Sebagai oleh-oleh, karena ini banyak yang penasaran bagaimana untuk menjawab dari aset produktif itu, bagaimana sih pengelolaannya dan definisi mahal itu seperti apa. Insya Allah kita lanjutkan di segmen terakhir ya Pak Dodi. Alhamdulillah sahabat MKTV, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali program Wakaf Lifestyle pada kesempatan kali ini, insya Allah setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Wakaf produktif, perluas manfaat untuk umat, itu adalah tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini dalam program Wakaf Lifestyle bersama Wakaf Darut Tauhid. Alhamdulillah Pak Dodi, kita di segmen terakhir nih. Siap. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Agak ngebut dari tadi soalnya. Bukan cuma di perjalanan aja ngebut kita ke studio ya. Ternyata masih banyak hal-hal yang harus kita bahas. Kalau terkait dengan pertanyaan di segmen 3 tadi, saya balik lagi. Katanya aset wakaf, tapi kok ada di antara kita orang tua, wali santri ataupun wali murid yang merasa, nih katanya sekolah ini asetnya aset wakaf, kok biaya sekolahnya dalam tanda kutip mahal sih gitu. Itu jawaban normatif yang bisa kita terima secara logika itu apa Pak Dodi? Ya, jadi asetnya memang wakaf, tapi operasionalnya belum, ini butuh biaya tetap. Makanya semakin banyak wakaf produktif dimiliki oleh lembaga tersebut, oleh yayasan tersebut, oleh nazir tersebut, begitu ya, semakin besar keuntungan yang didapat dari wakaf-wakaf produktif ini, semakin besar biaya pendidikan untuk bisa menekan biaya. Contoh sederhana, Gontor yang sudah melakukan. Gontor itu dia punya ribuan hektar kelapa sawit. Gitu. Perkebunan wakaf, perkebunannya dari hasil wakaf, dari wakafnya, funding wakafnya bikin wakaf produktif kebun sawit, hasil pertanian begitu ya, pertanian dan kebun sawit kalau nggak salah. Nah hasilnya itu untuk menekan biaya, makanya di Gontor murah biayanya. Begitu. Nah di Darut Tauhid karena kita masih belum banyak wakaf produktifnya, jadi masih bertahan di sana karena biaya itu juga sebenarnya kalau saya dapatkan ya memang untuk kembali ke siswa sih sebenarnya. Operasional siswa seperti makannya, laundrynya begitu kan, dan fasilitas-fasilitas yang didapat siswa di kesehariannya. Di luar infrastruktur ya sebetulnya. Jadi memang ya itu sebenarnya kayak asramanya gitu kan. Asramanya kan tetap harus bersih dan rapi lah. Tapi contohnya yang Askia kan itu full beasiswa itu di cover ya. Ya, nah itu subsidi silang jadinya. Subsidi silang Askia juga bisa full di cover gitu. Masya Allah. Ya jadi intinya kalau misalkan kita memang menyekolahkan anak kita, putra putri kita di sekolah wakaf, ya insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan untuk biaya pendidikannya ya. Sambil terus berwakaf, mudah-mudahan dari aset wakafnya itu terus produktif. Jadi anaknya pintar, kitanya juga dapat pahala mengalir insya Allah. Masya Allah. Nah ini kalau di Darut Tauhid nih Pak Dodi, ada program wakaf apa saja sih, baik untuk corporate, lembaga ataupun untuk perseorangan nih yang ingin bergabung. Tadi contohnya pom bensin, ruko, saya punyanya receh nih misalkan, tapi niatnya betul-betul ingin berwakaf. Ada program wakaf apa aja Pak Dodi? Untuk wakaf produktif atau wakaf secara keseluruhan boleh? Secara keseluruhan. Kita di Darut Tauhid ada 3 program wakaf. Yang pertama untuk wakaf pembangunan masjid, itu benar-benar pembangunan masjid gitu ya. Yang kedua wakaf Al-Quran. Nah yang ketiga adalah wakaf produktif. Nah untuk wakaf produktif ini kita yang sudah berjalan adalah peternakan ayam, kita lagi mengembangkan juga peternakan kambing, begitu ya, domba dan kambing untuk kurban dan kebutuhan hari-hari di akikah kita punya ada DT akikah begitu ya. Nah di situ di satu sisi lagi
kita lagi pengembangan di pertanian. Nah, ini pertanian ini harapannya suatu saat bisa menutupi biaya makan Santri ya? Santri yang ada bersekolah saya, sehingga biayanya nanti bisa lebih murah ke depannya begitu. Nah, yang ada properti kayak ruko, kayak atau food court segala macam yang kita lagi kembangkan, ada retail yang kita lagi kembangkan sekarang ini, kita lagi merancang wakaf mart gitu ya. Wakaf mart untuk di aset-aset wakaf kita dikembangkan. Nanti ada food courtnya, ada retail wakaf martnya seperti halnya Alfamart atau Indomaret begitu. Oh, berarti minimarket yang memang itu berbasis wakaf asetnya. Iya, berbasis wakaf. Asetnya aset wakaf. Asetnya itu yang lagi kita kembangkan. Kita coba kembangkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya urusan sahabat-sahabat wakaf. Berikutnya hasil dari minimarket ini memang itu yang dimanfaatkan untuk wakaf alihnya gitu ya. Nah, betul. Dan kita juga ada rumah makan. Gitu. Rumah makan juga. Ada rumah Masya makan. Allah. Begitu. Jadi sebetulnya fleksibel sekali ya Pak. Sangat fleksibel. Boleh diinvestasikan dalam tanda kutip ke bidang bisnis apapun selama itu halal. Ya. Intinya begitu, bisa. Dan hasilnya bisa dikembalikan lagi. Hasilnya bisa dikembalikan lagi untuk bisnis sejenis atau untuk sayap-sayap bisnis lainnya. Dan yang pasti untuk kemaslahatan umat ya. Iya pasti. Masya Allah. Nah ini kalau misalkan sahabat MPTV yang hari ini menyimak di rumah ingin ikut wakaf produktif tapi dari ada program tabungan atau apa itu Pak? Tabung berkah. Tabung berkah ya, gimana tuh? Ya, tabung berkah ini sebenarnya kita mengajak para jamaah umat gitu ya yang punya tabungan, tinggal datang nanti ke perbankan tempat mereka menabung. Nanti misalnya ke salah satu bank syariah begitu ya, dia datang komitmen ke customer service-nya, ke CS-nya, dia datang bagi hasil yang saya terima tiap bulannya tolong diwakafkan ke Nazir Darut Tauhid. Nah, misalnya begitu. Jadi itu cara mudah ya. Tinggal datang atau dia tinggal kontak CS-nya dari tabungan-tabungan mereka, atau mereka sengaja nih, saya menyisihkan dana misalnya 100 juta atau 1 miliar. Nih selama 1 tahun atau 5 tahun ditutup di ini hasilnya buat Nazir Darut Tauhid, diwakafkan ke Darut Tauhid. Bisa itu ya? Bisa. Oh, berarti dari mulai yang receh itu bagi yang tabungannya receh ya, Masya Allah. Mohon maaf, artinya ketika kita punya tabungan itu biasanya ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya ini kita nggak mau ambil nih, saya ingin wakafkan saja, tinggal langsung hubungi wakaf Darut Tauhid, begitu ya Pak? Iya betul, tanpa mengurangi tabungannya. Tanpa mengurangi tabungannya, berarti ini tahan pokoknya, hasilnya atau dari bagi hasilnya itu diwakafkan. Nanti terserah deh dari Nazir wakafnya mau buat apa ya. Insya Allah untuk kemaslahatan ya. Yang jelas untuk umat lah. Untuk umat. Atau tadi misalkan sengaja punya deposito. Sekarang kalau misalkan saya titip uangnya wakaf, belum percaya nih, atau ada kekhawatiran, boleh berarti dengan perbankan kita depositokan, anggap seperti itu. Hasil dari depositonya itu yang share-nya diberikan kepada dititipkan ke wakafnya untuk Nazir Darut Tauhid. Ke Darut Tauhid. Tapi itu harus diakadkan dengan CS-nya ya, supaya setiap bulannya CS akan memotong gitu. Langsung ke rekeningnya wakaf Darut Tauhid ya. Masya Allah. Bagi hasil yang diterima tiap bulan nggak harus semuanya 100%. Bisa juga sebagian. Boleh, cuman 1.000 peraknya aja, 1.000 perak aja ya diwakafkan, tapi rutin tiap bulan. Selama dia punya tabungan di sana, selama masih dapat bagi hasil 1.000 perak, boleh itu selama tidak mengangkatkan, intinya tinggal diakatkan dengan CS-nya aja, CS dari perbankan syariah tempat mereka nabung. Atau nggak usah nungguin dari hasil, kan boleh rupiahnya, boleh persentasenya berarti boleh, ya? Boleh. Atau nggak usah nungguin itu deh, pokoknya dari tabungan saya nih, karena setiap bulan ada saving, ada gaji yang masuk dan lain sebagainya, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, boleh, saya langsung deh wakafin ke wakaf Darut Tauhid, boleh ya Pak ya? Boleh, sangat boleh. Itu sangat berterima kasih. Kebayang kita kalau misalnya ada 1 juta, kalau 1.000 ya udah 1 miliar tiap bulan. Iya. Betul. Wah, Masya Allah, bisa bikin apa ya? Kebayang kita bisa bikin wakaf produktif, rumah makan, bahkan ya kalau misalnya ini kita bisa bikin wakaf catering di Tanah Haram untuk jamaah haji kita bisa ya? Saat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali Pak Dodi. Di listnya sebetulnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kita sudah berada di ujung acara pada kesempatan kali ini. Pak Dodi boleh konklusi dari pertemuan kita sebagai penutup, silakan. Ya, intinya adalah wakaf itu tidak hanya sekedar menyerahkan sebagian harta kita atau seluruh harta kita kepada
Allah dan dititipkan kepada nazir yang disyaratkan. Tapi kita bisa juga menentukan wakuf alaihnya, kita bisa menentukan wakafnya seperti apa, bahkan bisa kita produktifkan wakaf ini sehingga pahala yang mengalir dari awalnya cuma satu, setiap harinya jadi bisa berlipat-lipat. Bahkan wakaf ini sangat menjadi lifestyle kita gitu ya, bisa menjadi lifestyle kita untuk menabung pahala sampai akhir zaman. Masya Allah. Gitu. Nah itu wakaf produktif lah yang paling memungkinkan untuk bisa meningkatkan, mempercepat tabungan pahala kita. Alhamdulillah, ini luar biasa Pak Dodi. Insya Allah kita bahas next time ya. Kita Siap. ketemu lagi mudah-mudahan. Masih banyak yang harus kita gali nih Pak Dodi. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Dodi dan tim wakaf sehat selalu. Amin. Untuk bisa terus bergerilya, berdakwah dan terus berbagi ilmu terkait dengan wakaf ya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat MKTV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin informasi lebih banyak terkait dengan wakaf Darut Tauhid, silakan menghubungi website yang ada di bawah ini dan kontak person yang ada di bawah ini silakan, atau Anda langsung datang ke Darut Tauhid dan cari wakaf Darut Tauhid untuk bisa berdiskusi atau berkonsultasi lebih banyak terkait dengan wakaf. Insya Allah dengan wakaf mudah-mudahan kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wakaf lifestyle ini mudah-mudahan dengan acara ini, dengan tayangan ini, setiap hari kita semakin teringat, semakin termotivasi untuk bisa terus berwakaf, dan salah satunya bisa melalui wakaf produktif di Yayasan Darut Tauhid. Insya Allah. Pak Dodi K. Pradiptawan, terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sahabat MKTV, terima kasih sekali atas kesempatan, atas waktu dan atensi Anda semuanya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua. Ilmu yang tadi kami sampaikan, informasi yang disampaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaini Muslim, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.